Ira Munawarah dan kita kembali dalam vlog yang kedua. Namun sebelum itu teman-teman semua jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, dalam vlog sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa saya akan mereview sebuah buku yang sangat spesial yang ditulis oleh Alfi Fauzia. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita kali ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat bermanfaat serta dapat diterapkan dalam pendidikan anak. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Jadi, saya akan mereview sebuah buku yang sangat spesial yang ditulis oleh Alfi Fauzia yang berjudul Ibu Hebat Anak Smart, yang akan membahas solusi problematika pengasuhan anak usia 0 sampai 10 tahun. Nah, bisa kita lihat ini adalah tampakan depan dari buku. Lalu, tampakan belakang dari buku bisa kita lihat. Dari tampakan depan dan tampakan belakang, buku ini sangat ringan untuk dibawa kemana-mana karena ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Oke, nah saya sudah melakukan price list search di mana saya dapatkan harga buku ini sangat terjangkau loh dan ramah di kantong. Nah, berdasarkan di www.bukupustakasunnah.com, saya dapatkan harga buku ini berkisar 35.000 saja. Harga yang sangat terjangkau yang sudah berisi 190 halaman dan ada 36 pembahasan yang akan ada di dalamnya. Oke, nah dari 36 pembahasan, saya cuma akan membahas 3 pembahasan dari 36 pembahasan di vlog ini. Nah, banyak pembahasan yang ada di dalamnya seperti buah sabar dalam mendidik anak, arti keteladanan, mengenalkan Allah, pendidikan akidah usia 0 sampai 3 tahun, mengenal bahaya dari ain, mengenalkan karakter anak usia dini, menyekolahkan tidak berarti hanya mendidik, dan banyak lagi pembahasan di dalamnya. Nah, pembahasan yang ingin saya bahas yaitu pembahasan yang paling dasar yang perlu kita ketahui bagi seorang perempuan, seorang ibu, seorang bunda, umi, ataupun sebutan lainnya. Pembahasan pertama yang ingin saya bahas sesuai yang ada di buku ini yaitu buah sabar dalam mendidik seorang anak. Tentunya dalam mendidik seorang anak diperlukan kesabaran yang super ekstra. Maka dari itu kita perlu motivasi bahwa ini loh, aku harus sabar dalam mendidik anakku karena akan ada kenikmatan-kenikmatan yang akan aku dapatkan ketika nanti di akhirat ataupun kelak. Oke. Nah, dalam buku ini dikatakan dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW, kita dapat menjadikan hadis itu sebagai peredam amarah ketika kita mendidik seorang anak. Beliau bersabda, saya dalam bahasa Indonesia, bisa kita lihat Arabnya di samping. Nah, artinya sungguh menakjubkannya urusan seorang mukmin itu, semua urusannya baik untuknya dan itu tidak terjadi kecuali pada diri seorang mukmin, di mana apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur dan itu kebaikan untuknya. Sebaliknya, jika dia tertimpa musibah dan dia bersabar, dan itu juga pula kebaikan untuknya. Jadi dalam berdasarkan kutipan hadis yang telah saya sebutkan yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa kita harus bersabar apabila tertimpa masalah dalam mendidik seorang anak, apabila kita tertimpa mendapatkan kebaikan dalam mendidik seorang anak. Kita bersabar dan kita bersyukur. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Oke, jadi
tentunya dalam buku ini juga dibahas ada 5 poin penting kesabaran dalam pendidikan anak. Karena sungguh sabar itu memiliki makna yang cukup luas. Nah, di sini saya akan membahas sabar yang ada kaitannya dengan pendidikan anak. Oke, yang pertama yaitu sabar saat mengajarkan proses kebaikan pada anak. Nah, kenapa kita perlu sabar dalam proses mengajarkan kebaikan kepada anak? Tentunya setiap anak itu memiliki perkembangan otak yang berbeda-beda. Ada yang cepat memahami, ada yang lambat memahami, tapi ada yang cepat melupakan, ada yang lambat untuk melupakan apa yang dia serap. Maka dari itu kita perlu sabar, dan itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalkan Allah kepada anak kita. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sabar. Yang kedua, sabar ketika anak mengajukan sabar ketika kita menjawab pertanyaan yang diajukan anak kepada kita. Nah, dalam perkembangan anak ada fase di mana anak suka mengajukan pertanyaan kepada orang tuanya. Ma, ini gimana ma? Kok awan bisa warna biru? Ma, kenapa sih aku harus pakai kerudung? Ma, kenapa sih kalau keluar aku harus pakaian tertutup? Ma, kenapa kalau makan pakai tangan kanan? Kenapa bukan tangan kiri? Kan sama saja mat pakai tangan. Nah, itu kita harus bersabar dalam menjawab pertanyaan kepada anak. Jangan sampai kita mengeluarkan kata ogah-ogahan atau perbuatan negatif ketika anak melontarkan pertanyaan kepada kita. Apa jadinya kalau anak bertanya kepada orang lain dan memberikan pertanyaan yang salah kepada anak kita dan berefek kepada anak kita? Nah, salah satu bentuk kepercayaan anak kepada orang tuanya yaitu dengan itu tadi, mengajukan pertanyaan kepada orang tuanya. Jadi, ketika anak-anak Anda di rumah mengajukan pertanyaan yang mungkin di luar logika, sudah sebaiknya kita menjawab pertanyaan itu dengan sebenar dan sebaik mungkin agar anak bisa menaruh kepercayaan kepada kedua orang tuanya. Oke? Nah, yang ketiga, sabar menjadi pendengar dan sahabat yang baik bagi anak. Ibu bukan hanya sebagai ibu untuk anaknya. Seorang ibu sudah seharusnya menjadi kakak, teman, sahabat, dan pendengar yang baik bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena ada satu fase di mana anak hanya merasa nyaman untuk curhat di temannya, sahabatnya. Maka dari itu, kita sebagai seorang ibu sudah harus memposisikan diri sebagai teman, sahabat, dan kakak agar kita lebih dekat dengan anak kita. Nah, yang keempat, sabar ketika emosi anak memuncak. Jangan sampai ketika anak kita emosi, kita pun juga emosi. Tidak, api tidak boleh dibalas oleh api. Walaupun terkadang saya juga begitu, namun saya berusaha menguranginya. Api tidak boleh dibalas oleh api. Api dibalas oleh air. Nah, maka dari itu, itulah yang perlu kita terapkan dalam pendidikan anak, di mana ketika anak kita emosi, kita perlu sabar untuk menghadapi. Kita perlu tahu, nah kenapa begini? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Nah, kita jelaskan, kita tanya alasannya kenapa dia marah. Jangan langsung membentaknya. Jangan langsung, wah kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini. Tidak. Kita harus berbicara kepada anak kita alasan kenapa dia memberontak dan alasan kenapa dia marah-marah kepada ibunya, seperti itu. Oke, yang kelima yaitu sabar. Yang kelima, sabar jika jeripaya kita belum menampakkan hasil. Nah, teman-teman semua, ibu-ibu, bunda-bunda, umi, kita harus selalu sabar walaupun kerja keras kita selama ini tidak membuahkan hasil, tapi kita harus tetap percaya dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jeripaya kita dapat diberkahi sehingga anak kita dapat berubah karena usaha-usaha kita. Jadi poin yang kelima ini poin yang sangat berat, namun tidak menutup kemungkinan poin ini sebagai poin untuk menguji kesabaran kita. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu ada di halaman 23, yaitu arti keteladanan. Nah, anak, ada pepatah yang mengatakan bahwa
buah tak jauh jatuh dari pohonnya. Nah, seperti itulah sedikit ungkapan anak kepada orang tuanya. Oke, karena seorang anak mempunyai kebiasaan untuk meniru perilaku serta akhlak kedua orang tuanya. Maka dari itu, kita sebagai orang tua sudah sepatutnya memberikan contoh yang baik bagi anak kita. Nah, ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, saya artikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya bisa dilihat di atas. Tidak seorang anak pun yang terlahir dalam keadaan fitrah, kecuali kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, dalam kutipan hadis yang saya katakan sebelumnya, bahwa anak itu seperti botol yang kosong yang murni, di mana ketika dia lahir dia masih dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Nah, anak itu ibarat botol kosong yang bersih, yang masih kosong, yang masih putih. Nah, ketika anak itu lahir dalam keadaan lingkungan yang baik, lingkungan yang dekat dengan agamanya, maka botol-botol itu akan mengisinya. Nah, namun sebaliknya, apabila botol itu masih dalam keadaan kosong dan dia lahir dalam lingkungan yang buruk, maka botol itu akan berisi dalam lingkungan yang buruk. Jadi seperti itulah ungkapannya. Nah, maka dari itu ketika kita punya anak, sudah sebaiknya kita mendekatkan anak kita kepada lingkungan-lingkungan yang baik, yang bisa mendekatkan lebih dekat dengan agamanya. Oke. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu mengenalkan mengenalkan anak kita kepada penciptanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang ibu, sebagai seorang tua untuk mengenalkan pencipta kepada anak kita. Nah, dalam buku ini dibahas 5 poin penting bagaimana kita mengenalkan Allah kepada anak kita. Yang pertama, memperdengarkan kalimat la ilaha illallah kepada anak kita setelah anak kita lahir. Ini sudah umum dilakukan oleh orang tua yang ada di Indonesia, dan semoga ini terus akan dilakukan. Kenapa kalimat tauhid perlu dilakukan ketika anak baru lahir? Karena agar kalimat itu terus membekas dalam pendengaran si anak dan akan menjadi cahaya bagi hati mereka. Nah, selanjutnya yang kedua, mengajaknya untuk sholat sedini mungkin. Nah, apa jadinya teman-teman semua apabila anak kita baru mengenal sholat di usia 10 tahun, di usia 15 tahun, atau di usia yang lebih tinggi, di usia 20 tahun? Apa jadinya teman-teman semua? Apa jadinya ibu-ibu semua, bunda-bunda semua, dan umi-umi semua? Nah, maka dari itu, sejak anak berusia 1 tahun, 3 bulan, 5 bulan, kita simpan di samping kita pada saat kita sholat di rumah ataupun di masjid, agar kebiasaan-kebiasaan kita itu dapat mereka rasakan, dapat mereka dengar, dapat mereka lihat. Nah, jadi sudah barang tentunya kita perlu mengajak anak untuk sholat sedini mungkin, agar ketika kelak dia dewasa, dia dapat mandiri untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, memperkenalkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah kepada anak kita. Ini secara bahasa awamnya yaitu mengenalkan 99 Asmaul Husna kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita tahu bahwa wah, ternyata sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, sangat melimpah. Allah Maha Besar, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Memberi rezeki, Allah Maha Besar. Selanjutnya 4, mengajak anak agar selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun nikmat yang telah kita dapat, kalau kita tidak merasa puas, kalau kita tidak merasa qanaah, kalau kita tidak merasa bersyukur, akan tetap tidak terasa cukup. Nah, maka dari itu sudah sedini mungkin kita mengajak untuk anak kita untuk bersyukur atas nikmat Allah yang telah berikan.
bayangkan coba kalau misal bernafas saja dibayar, berapa jadinya nafas kita bayar? Pasti akan sangat-sangat mahal. Maka dari itu ternyata nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak yang kadang orang lupa. Ternyata nikmat ini adalah nikmat yang telah diberikan Allah secara cuma-cuma. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat masa muda, seperti itu. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agar anak itu selalu memprioritaskan Allah di urutan pertama, dan agar anak itu selalu dekat kepada agamanya, sehingga ketika ada dua kegiatan yang bersamaan dia akan memilih kegiatan yang lebih prioritas, yaitu yang lebih dekat dengan agamanya. Mungkin seperti itu yang ingin saya bahas, 3 pembahasan singkat dari 36 pembahasan yang ada dalam buku Alfi Fauzia, Ibu Hebat, Anak Smart, Solusi Problematika Pengasuhan Anak Usia 0 sampai 10 tahun. Mungkin itu saja yang ingin saya bahas. Kesimpulannya adalah kesabaran dalam mendidik seorang anak sangat diperlukan, karena akan ada buah-buah yang akan kita petik kelak, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, arti keteladanan. Kita perlu memberikan contoh yang baik karena anak adalah peniru yang ulung. Dia dapat melihat, mendengar dan dapat mengetahui perbuatan orang tuanya dan dapat melakukannya di kemudian hari. Maka dari itu kita perlu memberikan contoh-contoh yang baik. Yang ketiga, mengenalkan Allah. Kita perlu mengenalkan pencipta kepada anak kita sedini mungkin agar anak kita lebih dekat dengan agamanya, agar anak kita tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa kita tonton di vlog ketiga, akan ada kelanjutan apa, akan ada keseruan apa. Kita akan tunggu di kemudian hari. Oke. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapat kali ini dapat kita serap dan dapat kita terapkan dalam pendidikan anak kita nanti kelak. Berdoa semoga Allah merahmati kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Bismillah. Amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Penutup, sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya datang dari milik Allah, dan saya juga masih belajar. Saya di sini bukan berarti saya lebih pintar dari penonton sekalian, tidak. Saya berada di sini karena saya ingin sharing terhadap apa yang saya ketahui, apa yang saya baca, apa yang saya lihat, dan apa yang saya dengar, dan apa yang saya rasakan ketika saya sudah hidup bersama orang tua selama 20 tahun menjadi seorang anak. Nah, ini agar tidak terulang lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.